Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat pemirsa, kembali kita berjumpa secara virtual untuk melanjutkan mengaji kitab Matan Khoyah wa Takrib. Mari kita memulainya dengan membaca ummul kitab. Kita doakan mudah-mudahan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Qodhi Abu Suja, mendapat tambahan limpahan rahmat dan amal jariah atas kegiatan ngaji virtual kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat pemirsa, pada kesempatan ini saya akan membaca materi tentang khulu dan talak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khul'i. Pasal ini membahas atau menerangkan tentang hukum khulu. Khulu dalam bahasa Indonesia artinya adalah menggugat cerai atau meminta diceraikan. Dan pasal ini membahas bagaimana hukum perempuan atau istri menggugat cerai suaminya. Wal khulu jaizun. Khulu itu hukumnya boleh. Ngala iwadin, atas tebusan maklumin yang diketahui. Watam liku bihil mar'atu nafsaha, dan akibat hukum dari khulu adalah seorang perempuan memiliki dirinya sendiri dalam arti lepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya. Wala ruj'ata, dan tidak ada kesempatan untuk kembali atau rujuk, alaiha lahu bagi suaminya, alaiha atas mantan istrinya, illa binikahin kecuali dengan akad nikah jadidin yang baru. Wa yajuzu al-khulu, wa yajuzu boleh al-khulu khulu fituhri, baik di masa sucinya sang istri, wa fil haidi, dan di masa haidnya istri. Nah, itu adalah redaksi dari kitab ini tentang khulu. Berikutnya akan saya beri penjelasan, sahabat pemirsa, bahwa sekali lagi khulu adalah gugatan perceraian atau suatu tindakan bagi seorang istri untuk meminta diceraikan oleh suaminya. Nah, hukum khulu sebagaimana tadi kita sebutkan adalah boleh. Kemudian kebolehan ini bentuk atau secara teknis khulu itu kemudian dilaksanakan dengan cara istri memberikan kompensasi atau memberikan sejumlah uang, sejumlah harta kepada suaminya sebagai syarat ya, sebagai kompensasi agar suaminya mau menceraikan. Nah, kebolehan khulu ini dalam pendapat para ulama itu dinarasikan apabila istri merasa tidak mampu atau khawatir tidak akan mampu memenuhi hak-hak suaminya. Misalnya suami itu atas istrinya berhak
melakukan hubungan seksual. Mereka berdua, maksudnya suami dan istri, memiliki hak untuk berhubungan seksual. Dalam proses berhubungan seksual ini tentu ada persentuhan badan. Nah, apabila istri merasa bahwa berhubungan dengan suaminya itu sangat tidak menyenangkan, tidak dia inginkan, dan dengan begitu dia khawatir selama menjadi istri justru nanti suaminya terhalang haknya untuk bisa berhubungan seks dengannya, maka istri dalam situasi seperti ini halal atau boleh, mubah, jaiz, boleh untuk meminta cerai. Dasar hukum dari kebolehan khulu ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan, sebuah hadis yang menceritakan tentang istri dari sahabat Sabit. Sahabat Sabit itu istrinya menghadap kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya Sabit itu sebenarnya secara agama dan secara akhlak itu tidak bermasalah. Artinya dia orang yang baik. Nah, tetapi saya khawatir akan kufur nikmat disebabkan karena ia tidak menyukai fisik dari Sabit ini." Nah, kemudian Rasulullah ketika mendapat pertanyaan seperti ini, mendapat aduan seperti ini, menjawab, "Apakah kamu mau mengembalikan kebun yang diberikan Sabit kepadamu sebagai mas kawin?" Nah, kemudian istrinya ini menjawab, "Ya, saya bersedia." Kemudian ia mengembalikan kebun itu, menyatakan bahwa kebun itu tidak lagi miliknya, melainkan dikembalikan pada suaminya, dan setelah itu Rasulullah menceraikan mereka. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu adalah tadi kebolehan menggugat cerai apabila ada faktor atau keadaan yang menjadikan istri khawatir atau tidak yakin bahwa dia akan bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Nah, kekhawatiran ini bisa satu karena akhlak suaminya misalnya kurang baik, tidak dapat bermuasyarah bil ma'ruf, tidak bisa berkata-kata dengan baik, misalnya sering kasar atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik, sering suka memukul misalnya, dan istri tidak ridho dengan adanya kekerasan itu, dia menjadi benci dengan suaminya. Dengan adanya rasa benci itu dia kemudian menjadi tidak nyaman untuk berhubungan seks dengan suaminya, tidak nyaman untuk berbicara secara baik-baik, berkomunikasi dengan manis, romantis, itu jadi nggak bisa karena dia benci dengan perilaku suaminya. Atau yang seperti yang di kasus sahabat Nabi tadi, bukan akhlaknya, bukan pula kualitas agamanya yang ia tidak sukai, melainkan fisiknya. Jadi kalau seorang istri tidak merasa tertarik pada suaminya, mungkin karena seleranya jauh dari keadaan suaminya itu, wajahnya dia tidak tertarik, dan dari ketidaktertarikan ini dia menjadi tidak bisa menikmati hubungan seksual, tidak bisa berbicara baik-baik dan seterusnya, artinya tidak bisa bermuasyarah bil ma'ruf, maka dia bisa dikatakan berada dalam situasi yang membuat dia khawatir tidak bisa memberikan hak-hak suaminya. Nah, dalam situasi seperti ini, maka hukum khulu itu adalah boleh. Nah,
Cara melaksanakan khulu tadi adalah dengan memberikan tebusan. Tebusan itu bisa berupa mengembalikan mas kawinnya. Misalnya ketika menikah dulu diberi sejumlah emas 30 gram misalnya, kemudian dia kembalikan. Bisa juga dengan harta lain. Nah, bisa jadi mas kawinnya sudah tidak ada, maka boleh bagi istri memberikan misalnya kendaraan, memberikan uang, memberikan rumah dan sebagainya, karena dia ingin diceraikan atau ingin bercerai dari suaminya ini. Nah, ketika mengatakan boleh, apakah tidak berdosa? Tidak. Nah, karena namanya juga jaiz, boleh. Beda dengan haram. Nah, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan siapa perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya, dia tidak akan mencium aroma surga. Nah, hadis ini menurut para ulama itu adalah ditujukan bagi perempuan yang rumah tangganya, hubungannya dengan suaminya tidak ada masalah. Dia dengan suaminya baik-baik saja, tidak ada situasi yang seperti saya sebutkan, tidak ada kebencian di dalam hatinya, tidak ada kekhawatiran apapun, tapi minta cerai. Nah, itulah yang di dalam pandangan para ulama itu disebut dengan perbuatan kufur nikmat. Ya, jadi diancam ya. Ya, orang yang seperti ini artinya tidak mensyukuri bahwa dia diberi suami yang baik, diberi perkawinan yang bahagia, diberi hidup yang rukun, dia justru melepaskan diri dari itu. Nah, maka ditakut-takuti atau diancam dengan tidak akan mencium aroma surga, apalagi memasukinya. Oleh karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan apabila ingin lepas dari sebuah perkawinan, harus ada alasan yang logis, alasan yang rasional, dan bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan, lepas dari kemadaratan atau bahaya. Saya lanjutkan. Khulu berbeda dengan talak, boleh dilakukan pada saat istri dalam keadaan haid maupun dalam keadaan suci. Dan akibat hukum dari khulu adalah tidak ada kesempatan untuk rujuk. Nah, rujuk itu adalah kembali menjadi suami istri tanpa akad nikah yang baru, tanpa mas kawin baru, tanpa saksi yang baru sebagaimana dipersyaratkan dalam proses akad nikah. Saya lanjutkan. Faslun fi ahkamit tolaki. Pasal ini adalah membahas tentang hukum-hukum talak. Talak adalah perceraian atas inisiatif suami. Nah, ini sebaliknya dari khulu. Kalau khulu tadi perceraian atas inisiatif dari istri. Watolaku jorbani. Talak itu ada dua macam. Yang pertama sorihun, yaitu talak yang dinyatakan dengan kalimat yang jelas. Wa kinayatun, yang kedua adalah talak yang dinyatakan dengan kalimat sindiran atau kalimat implisit. Fasorihu salah satu alfaz. Talak dengan kalimat yang lugas atau kalimat yang jelas itu bisa menggunakan tiga kata. Yang pertama at-tolak, yaitu kata talak dalam bahasa Arab tolak. Wal firoku, yang kedua kata firok, artinya berpisah. Wasarohu, yang ketiga menggunakan kata saroh, sama artinya juga berpisah, melepas. Jadi kata-kata yang lugas itu adalah kata-kata yang kalau diucapkan dan didengarkan oleh orang lain itu akan dengan segera menimbulkan pemahaman bahwa orang ini menyatakan bercerai. Tidak bisa diartikan lain, itu namanya lugas.
Kemudian wala yaftakiru sharihut tolaki ilan niyati. Talak yang menggunakan kata-kata sharih atau kata-kata yang lugas itu tidak membutuhkan niat. Artinya baik dia niat atau tidak, kalau bibirnya mengucapkan tolak tuki, kamu saya talak, atau sarah tuki, kamu saya ceraikan, maka akibat hukumnya adalah terjatuh talak. Mereka bercerai. Nah, sahabat pemirsa, kitab ini ditulis pada abad ke-11 yang sistem pernikahan dan perceraiannya belum sangat sistematis dan belum disyaratkan adanya pencatatan. Oleh karena itu, kalau kita membayangkan pengaturan ini, maka talak ini bisa dilakukan di rumah, di mana saja suami dan istri itu berada. Ketika suaminya mengatakan kata-kata talak, firaq, atau saroh, maka terjadilah perceraian. Nah, namun apabila kita kontekskan dengan masyarakat Indonesia, di mana perceraian itu diatur secara ketat dan diatur secara ketat oleh Undang-Undang Perkawinan, oleh kompilasi hukum Islam, dan cara bercerainya juga diatur harus melalui pengadilan, maka ucapan talak itu atau ikrar talak yang sah di pengadilan adalah talak yang disertai dengan niat. Tidak mungkin orang dipanggil ke pengadilan oleh hakim disuruh mengucapkan ikrar talak karena dia yang meminta, dia sudah mengajukan permohonan izin mengucapkan talak, kemudian dia tidak niat. Nah, itu kan agak tidak logis. Oleh karena itu, kalau diucapkan di pengadilan, otomatis dia niat. Walaupun niat itu ada di hati, tetapi telah didahului oleh suatu permohonan, kemudian sudah diizinkan oleh hakim karena sudah diperiksa dan sudah dinilai bahwa rumah tangganya tidak mungkin dilanjutkan, maka diizinkan mengucapkan ikrar talak. Nah, kalau di pengadilan jelas menggunakan kata-kata yang sharih atau kata-kata yang lugas, tidak mungkin menggunakan kata sindiran. Kemudian wal kinayatu, talak yang menggunakan bahasa tersamar atau bahasa sindiran itu adalah kullu lafzin, setiap kata-kata ihtamala at-talaqa wa ghairahu, yang mengandung makna tolak atau selain tolak tetapi adalah intinya menceraikan. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa kita contohkan, misalnya kamu sekarang haram bagiku. Kamu haram bagiku, apa ya maksudnya? Oh, berarti kemarin kan suami istri halal. Halal apa? Halal bersentuhan, halal berhubungan seks, halal bergaul. Sekarang berarti sudah haram. Kalau begitu berarti aku bukan istrinya lagi. Nah, atau misalnya saya akan mengembalikan kamu kepada orang tuamu, ayo berkemas-kemas, aku antarkan. Nah, ketika ini terucap dalam situasi misalnya mereka bertengkar, kemudian suami dengan bahasa yang halus seperti itu, ketika kalau dalam masyarakat setempat ini adalah bahasa yang bisa ditafsirkan menceraikan, maka dan si suami ini juga berniat di dalam hatinya untuk menceraikan, maka jatuhlah talaknya. Kemudian wayaf takiru, dan butuh. Talak kinayah itu butuh ilan niyati, kepada niat. Nah, ini adalah talak kinayah yang menurut Syekh Qadhi Abu Suja bisa jatuh talaknya dengan bahasa sindiran jika disertai dengan niat.
Nah, dalam konteks masyarakat sekarang, bercerai secara tersamar seperti ini bisa menimbulkan ketidakpastian status. Nah, maka menurut saya sangat tidak disarankan bercerai dengan menggunakan bahasa tersamar, sehingga perlu ada konfirmasi, perlu ada klarifikasi. Mas, kamu kemarin mengatakan seperti ini, apa betul kamu berniat menceraikan saya ketika kamu mengatakan bahwa kamu sudah tidak mau hidup dengan aku lagi selamanya? Misalnya seperti itu. Nah, itu perlu ada klarifikasi untuk mengetahui apa betul dia berniat menceraikan ketika berkata seperti itu. Ketika dia mengingkari, oh tidak, itu hanya ungkapan kemarahan saya, tapi saya tidak punya niat. Nah, ketika seperti itu, artinya dia tidak menyatakan ada niat, sedangkan niat itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan, orang lain jelas tidak tahu niatnya seperti apa. Nah, maka menjadi tidak jatuh talaknya. Artinya karena ini hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian, maka menurut saya di era modern seperti sekarang, talak kinayah itu harus ditindaklanjuti dengan talak yang sharih, harus ada pernyataan. Nah, tempat menyatakan yang tempat yang legal untuk menyatakan talak adalah di pengadilan. Oleh karena itu, menurut saya cara yang baik, cara yang makruf atau cara yang pantas santun untuk menceraikan istri adalah di pengadilan, bukan di luar pengadilan, karena bisa menimbulkan ketidakpastian status bagi istri, akan menimbulkan ketidakpastian hitungan masa iddah dan seterusnya, yang ini akan sangat merugikan perempuan. Nah, terakhir tentang talak ini, faslun, satu baris lagi, wan nisa'u fihi turbani. Perempuan di dalam hukum talak itu ada dua macam turbun. Yang pertama, fi tolakihinna sunnatun. Mentalak mereka itu hukumnya sunnah, artinya sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa bid'atu, dan yang kedua adalah bid'ah, wa hunna zawatul haidi. Talak yang bid'ah ini adalah talak yang dinyatakan pada saat istri sedang mengalami menstruasi. Nah, maka tidak boleh. Kalau di pengadilan ditanya dulu, ketika suami akan menyatakan ikrar talak, hakim akan menanyakan apakah istri dalam keadaan suci atau haid. Kalau suci, apakah sebelumnya dia sudah berhubungan seks dengan suaminya atau belum. Kalau sudah, maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada kemungkinan ketika sudah haid selesai, kemudian dalam masa suci sudah berhubungan, maka akan ada kehamilan. Nah, kehamilan ini akan berdampak panjang pada masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian ketika haid ditalak, itu juga akan menambah kesulitan perempuan karena masa iddahnya menjadi kurang jelas. Karena apa? Karena masa iddah itu adalah 3 quru bagi perempuan produktif. Quru itu apa? Quru itu adalah circle antara haid dan suci. Nah, kalau sedang haid, maka menghitungnya dia akan menunggu suci dulu baru dihitung. Nah, itu akan menunggu beberapa hari. Nah, demikian bisa kita ketahui bahwa dalam aturan bercerai, Islam sangat memperhatikan hak-hak kedua belah pihak, terutama adalah hak perempuan, karena pada masa sebelum Islam praktik perceraian itu sangat patriarkis, sangat merugikan kaum perempuan, baik dari jumlahnya maupun dari
masa penjatuhannya. Jumlah talak pada masa pra-Islam itu tidak dibatasi, sehingga suami bisa talak rujuk, menceraikan kembali lagi, dan seterusnya tanpa batasan. Sedangkan menurut Islam maksimal yang bisa dirujuk hanya 2 kali. Lebih dari 2 kali suami tidak bisa rujuk, boleh nikah lagi tetapi dengan syarat yang cukup berat. Demikian sahabat pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita dalam hukum keluarga Islam sehingga bisa dipedomani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.